يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahi kita dengan rahmat, karunia, taufik dan petunjuk kepada kita semua. Dan juga Allah menerangi jiwa kita, ruhani kita dalam cahaya ilahiyah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang tasawuf dan tingkatan-tingkatan atau kedudukan-kedudukan ruhaniyah. Kita sampai pada manzilatul qabd. Al-qabd diddul bastun, yaitu lawan dari qabd itu adalah bast. Qabd pada hakikatnya bermakna menyempit, bermakna mengikat, bermakna juga menggenggam. Sementara bastun itu berarti lapang, lega, terlepas dari ikatan, ya. Itu keadaan yang bebas. Ini dua sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salah satu sifat yang masuk pada kategori jalaliyah yaitu qabdun, dan sifat yang masuk pada kategori jamaliyah yaitu bastun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Furqan ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau sya'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalilan thumma qabadnahu ilaina qabdan yasiran." Allah mengatakan bahwa tidakkah engkau saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan bayangan itu, sehingga tampak bayangan itu menjadi panjang. Dan demikian juga sekiranya Allah menginginkan, maka Allah jadikan bayangan itu menjadi tetap, tidak berubah. Dan kata Allah, kami jadikan matahari sebagai petunjuk tentang bayang-bayang itu. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami menariknya, Allah, ke arah yang kami kehendaki sedikit demi sedikit. Dengan cara yang perlahan. Qabdan yasiran. Jadi qabd dalam makna ini, qabdun dalam makna ini dimaknai sebagai di mana Allah Subhanahu wa taala secara perlahan menarik bayang-bayang itu ke sisi yang Allah kehendaki. Dalam pemanaan pembicaraan kita, qabd dimaknai keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menarik seorang hamba dan mengikat hamba itu untuk bersama dengan dirinya. Istilah ini ketika seseorang berada dalam ikatan atau genggaman Allah dalam tajalli ismul qabd ini, di mana Allah membuat dirinya ini merasa sempit, merasa terlepas dari apapun. Dia hanya terikat
dengan ikatan yang sangat kuat pada Allah Subhanahu wa taala, ini disebut sebagai qabd. Seseorang yang mengalami qabd ini, dia tentu sudah melewati tahap-tahap di mana proses ruhaniyah dirinya ini sudah sampai pada keadaan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menariknya menjadi sangat dekat dalam tarikan yang kuat, yang kokoh. Sebagaimana ketika seorang anak itu berada dalam lindungan ibunya, dan ibunya khawatir bahwa anaknya ini terlepas dari dirinya, atau mungkin mendapatkan bahaya yang lain, maka ibu itu akan memeluk anak itu dengan sangat erat, dengan sangat kuat. Dia tidak ingin anaknya itu terlepas dari dirinya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan berada dalam ikatan, dalam pelukan, dalam dekapan Allah yang sangat kuat, sangat kokoh. Ini merupakan manzilah yang muncul sebelum munculnya manzilatul bastun. Jadi manzilatul qabd mengawali untuk munculnya manzilatul bast. Ada beragam tentu saja hakikat qabdun ini. Ada qabdun dalam konteks ahwal, yaitu keadaan yang muncul pada diri seseorang secara ruhannya. Ada qabdul haqa'iq, atau qabd ikatan yang hakiki pada dirinya. Apa perbedaannya? Pada qabd yang sifatnya ahwal ini, pertama mungkin saja dia hilang dari sisinya. Satu saat dia merasakan hal yang seperti itu. Keadaan yang menyempitkan dirinya. Tapi bisa jadi itu keadaan yang bersifat sementara padanya. Nah, ini sifatnya masih pada tingkatan yang disebut dengan qabdul ahwal. Mengalami perubahan-perubahan tergantung dari hakikat atau keadaan diri seorang itu. Apa yang dirasakan oleh seorang salik ini? Ketika dia berada dalam ikatan itu, dia merasakan ikatan yang sangat kuat, yang menjauhkan dia dari segala apapun. Dia merasakan keterlindungan yang begitu luar biasa dari beragam ancaman. Atau menyebabkan dirinya ini betul-betul merasa sangat kecil karena berada dalam liputan kekuatan yang sangat besar. Jadi ketika seseorang berada dalam manzilatul qabd ini, dia merasa dirinya itu tersembunyikan, terikat dengan sangat luar biasa. Keadaan yang bisa menyebabkan dirinya itu merasa sempit dengan keadaan itu. Kenapa merasa sempit? Karena dia terikat dengan sangat luar biasa. Nah, karena keterikatan yang sangat luar biasa, seseorang merasakan bahwa batinnya ini menjadi sesuatu yang sangat sempit. Jadi ketika sangat sempit itu, ya, keadaan batin seseorang ini, dia akan merasakan bahwa muncul himpitan yang begitu luar biasa yang ingin dia sampaikan, dia keluarkan. Qabd ini, yang bersifat ahwal ini, muncul bisa disebabkan oleh keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin menghancurkan ananiyah atau kesadaran diri pada seorang hamba itu. Sehingga betul-betul hamba itu akan merasakan rasa kecil, rasa hina, hakirun, miskinun, mustakin yang luar biasa.
Sehingga tidak tersisa apapun kebanggaan diri sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diketahui sebabnya pada tingkat yang pertama, karena keburukan-keburukan yang lakukan, dosa-dosa yang lakukan, dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampilkan kembali di hadapan dirinya, sehingga dia begitu malu yang sangat luar biasa, menyesal yang sangat luar biasa, merasa sebagai seorang hamba yang paling hina, paling buruk, paling rendah, yang tidak ada seorang hamba pun yang lebih buruk dari dirinya. Dan ini muncul kemudian, bisa dalam keadaan tiba-tiba Allah munculkan pada diri seorang, karena Allah ingin menarik orang itu kepada dirinya. Dalam sejarah tasawuf misalnya, kita mengenal tokoh seperti Rabi'ah al-Adawiyah, yang menyadari betapa tiba-tiba keburukan-keburukan yang begitu luar biasa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia merasakan bahwa keadaan dirinya yang begitu lemah, begitu hina, begitu buruknya, begitu rendahnya, begitu fakirnya, begitu jeleknya, sehingga tidak ada seorang hamba pun yang dia rasakan lebih jelek dari dirinya. Nah, keadaan yang seperti ini adalah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala bertajali dengan kabatnya pada diri seseorang ini untuk menghancurkan seluruh ego hamba itu. Ada hadis qudsi yang menarik di dalam kitab Kalimatullahi ya Ulia. Allah mengatakan, sekiranya di muka bumi ini tidak ada seorang hamba pun yang berlaku dosa lagi, maka aku hancurkan kemudian bumi ini. Aku gantikan dengan hamba-hambaku yang baru, yang mereka melakukan dosa dan menyesal, memohon ampunan kepada diriku. Sungguh kata Allah, tidak ada suara yang lebih indah dibandingkan suara orang yang menyesali dosa-dosanya, yang merintih memohon ampunan atas keburukan yang dia kerjakan. Tidak ada suara yang lebih indah dari permohonan taubat seorang hamba atas maksiat yang telah dia lakukan di hadapanku. Ini keadaan yang disebut dengan qabd ini. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu yang Allah cintai, hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang melakukan perjalanan rohania, muncul kesombongan pada dirinya, maka Allah timpakan dia dengan kesulitan, Allah timpakan dia dengan keburukan, sehingga itu menghancurkan keadaan dirinya. Abdullah al-Ansari, sahibul manazilus sa'irin, dia seorang sufi, arif, yang menulis karya tentang manazilus sa'irin. Suatu saat pernah hendak dihukum, dan dia dilempari oleh anak-anak, dianggap sebagai orang yang jelek, orang yang buruk, difitnah luar biasa. Dan dahulu memang sering terjadi bahwa para penguasa tidak menyukai para arif, ya, para hakim, misalnya para ahli hikmah, filosof, pemikir, karena mereka berbicara biasanya itu tajam dan kritis. Dan difitnahlah, sebagaimana juga Al-Hallaj misalnya difitnah yang luar biasa, termasuk Abdullah al-Ansari ini. Dia hendak dipermalukan di alun-alun, ditampilkan dalam keadaan yang terhina betul. Pakaiannya dilepas dalam keadaan yang jelek, ya. Sehingga orang melempari dia dan menganggap dia sebagai orang yang sesat, zindik, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, terlintas dalam pikiran Abdullah al-Ansari ini, ya Allah, apa yang terjadi pada diriku? Tiba-tiba dia merasakan, dia pernah di dalam hatinya itu tergores perasaan bahwa dirinya adalah hamba yang mulia di sisi Allah, bahwa dirinya adalah kekasih Allah. Sehingga dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba dia menyesal luar biasa, dan dia meraung luar biasa,
melihat kembali kejelekan yang telah dilakukan tersebut dan menjadi siksaan yang lebih berat dari siksaan yang akan ditimpakan kepada dirinya. Dalam keadaan seperti itulah tiba-tiba ada petir yang luar biasa katanya. Kuruh yang datang silih berganti sehingga semua orang ketakutan dan meninggalkan dirinya. Sehingga kemudian Abu Ansari ini meninggalkan tempat itu ketika dia melihat bahwa bagaimana kesadaran itu muncul, ketika dia menyadari bahwa betapa karena ada kesombongan dirinya, ada ketakaburan padanya, sehingga menyebabkan kehancuran, peringatan Allah. Jadi ini disebut dengan al-qabdut tanbih, ya. Qabd yang disebabkan oleh keburukan, dan ini adalah at-tanbih. Ini adalah semacam hukuman, ya, untuk menyadarkan, memberikan kesadaran ulang kepada seorang hamba itu bahwa dirinya ini lemah, dirinya ini tanpa perlindungan Allah dia tidak akan berarti apapun. Kedudukan yang ada pada dirinya itu disebabkan oleh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kesadaran itu, ya. Menyadari keburukan dirinya, menyadari kejelekannya, sehingga muncul qabd ini. Atau yang kedua bahwa dia ahwal, pada tingkat ahwal juga, ya. Pada qabdul ahwal, dalam keadaan hal misalnya, yang mengalami perubahan, tapi dia tidak mengetahui sebabnya itu. Tiba-tiba saja bagaimana perasaan begitu sedih, begitu haru yang luar biasa menyelimuti batinnya, sehingga dia begitu merasakan keharuan yang sangat, kesedihan yang begitu luar biasa dalam keinginan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu sebabnya. Dan ini mungkin terjadi juga pada banyak orang, ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, tiba-tiba di satu malam terjaga, dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Ini seperti yang terjadi, ya, pada banyak para kekasih Allah. Pada konteks yang pertama tadi bisa juga misalnya digambarkan seperti kehilangan yang terjadi Yakub ketika mengalami kehilangan terhadap Yusuf, ya. Pada yang kedua, ini adalah tajalli ilahi yang masuk ke dalam diri seorang hamba itu. Nah, sehingga dia bahkan dia melepaskan apapun, tidak peduli lagi pada apapun, kecuali dia berada betul-betul dalam rasa kerendahan, kehinaan, kekhawatiran, kerinduan, keharuan, kesedihan yang begitu dahsyat menyelimuti dirinya. Yang tidak ada apapun yang bisa menyenangkan, membahagiakan, melupakan dia dari keadaan itu. Hatinya bagai orang yang hancur. Karena itu misalnya dalam hadis kursi dikatakan bahwa carilah aku di antara hamba-hambaku yang hancur hatinya. Yang dimaksud ini adalah qabd dalam konteks ini, ya. Bukan orang yang karena terluka, karena sedih, patah hati, atau karena hal-hal yang bersifat duniawi misalnya. Bukan karena itu. Tapi adalah orang-orang yang Allah bertajali kepadanya. Dia berada dalam keadaan yang keharuan, kesedihan yang luar biasa. Tapi pada tingkat ahwal ini dia terjadi tidak terus-menerus, tidak. Hanya sekali-sekali ketika tajali itu kemudian muncul kepada dirinya, kepada batinnya. Ada saat-saat seperti itu. Tapi pada qabdul haqa'iq, betul-betul keadaan itu muncul setiap kali misalnya dia membaca ayat Al-Quran yang terkait dengan azab Allah misalnya. Kalau berkata inna azabul syadid, betapa bergetar yang menakutkan luar biasa bagi dirinya. Junaid al-Baghdadi itu pernah ketika dia membaca ayat Al-Quran, pada ayat Allah Subhanahu wa taala menegur alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya mengingat Allah. Tiba-tiba dia menangis luar biasa dan sujud selama 3 hari penuh. Dia tidak meninggalkan keadaan yang seperti itu dan menangis luar biasa. Jadi betapa jiwanya dipenuhi oleh getaran yang begitu dahsyat menggoncang dirinya. Orang-orang seperti ini, hal-hal yang
ketika terkait dengan amarah ilahi, terkait dengan azab-azab ilahi, terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan neraka misalnya dan sebagainya, menyebabkan dirinya ketakutan, bergetar luar biasa. Dan itu terjadi juga pada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika membaca ayat-ayat yang terkait dengan azab Allah, bergetar diri Rasulullah SAW. Begitu khawatir, begitu takutnya. Karena itu Junaid mengatakan al-qabdu wal bas ka'annahu al-khawf war roja. Jadi qabdu dengan bas ini bagaikan antara rasa takut dengan rasa harapan. Jadi ketakutan yang sangat, kekhawatiran, keadaan kesedihan yang luar biasa itu bagian dari qabd. Dan ini terkait juga dengan jalaliyah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebagaimana ayat tadi Allah mengatakan alam taro ila rabbika kaifa madda zilla walau syaa la ja'alahu sakinan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari kekuatan Allah, dari jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul keadaan seperti itu. Dan qabd ada pada tingkat yang kita nanti bicarakan ya. Di mana seseorang itu ketika misalnya kita menyaksikan satu keadaan yang begitu dahsyat ya, haibah yang begitu luar biasa, kita merasakan kecil yang sangat luar biasa di hadapan keagungan, kemuliaan, haibah yang begitu dahsyat, sehingga menimbulkan rasa pada diri kita ini ketakutan, kekhawatiran, bahkan kehilangan kesadaran diri, sehingga kita tidak mampu menahan diri kita ini. Ini disebut dengan qabd. Nah, ada 3 tingkatan qabd ini. Qabd yang pertama adalah yaitu pada tingkat yang paling awal, qabd itu disebut dengan at-tawaqi. Qabd at-tawaqi atau at-tawafi, sebagai menyebutnya at-tawafi atau at-tawaqi. Kata at-tawaqi itu berarti wiqayah ya. Wiqayah itu berarti dia menarik gitu, melindungi. Dan ini fadhanna bihim ala ayunil alamin. Jadi bagaimana seorang hamba itu ditarik oleh Allah ke sisi dirinya, sehingga menyebabkan dia kehilangan kepedulian kepada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak peduli lagi. Orang menghinakan dirinya, orang memuji dirinya, orang memberikan penghormatan kepadanya, atau orang merendahkan dirinya. Dia tidak punya kepedulian apapun karena Allah sudah menariknya ke sisinya. Jadi ketika orang itu, seorang salik itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi keterpisahan, dalam sini sebagian menyebutnya qabdo tawafi ya, atau tawafa, yaitu dia merasa sudah mati dari segala harapan, dari keinginan yang ada dalam kehidupan duniawinya. Dia sudah tidak lagi memiliki kepedulian apapun kecuali semata dalam liputan haibah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seseorang itu menatap cahaya matahari yang begitu dahsyat luar biasa, menyebabkan dirinya tidak mampu melihat apapun kecuali cahaya itu saja. Demikianlah orang yang ditarik dalam qabda at-tawafi ini atau at-tawaqi, itu di mana dirinya ditarik oleh Allah ke sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sudah tidak lagi punya kepedulian apapun. Dia tidak lagi merasakan perhatian, merasakan kerinduan, merasakan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada tingkat qabd yang disebut dengan at-tawafi atau at-tawaqi. Jadi di mana seorang hamba itu ditarik sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan apapun, tidak tersisa apapun lagi pada dirinya. Jadi ketika suatu saat Ibnu Arabi keluar dari rumahnya dan dia dapati ada seorang keluarga pengemis lah di situ,
tidak memiliki rumah, dengan mudahnya Ibnu Arabi itu memberikan rumahnya itu. Dia tidak peduli, orang-orang kaget. Ya. Ibnu Arabi, ini rumahmu, tempat tinggalmu. Sementara ini engkau berikan begitu saja kepada pengemis yang tidak juga engkau kenal siapa mereka. Gitu. Nabi mengatakan bahwa tidak ada lagi tempat, rumah atau apapun di hatiku, kecuali hanya Allah saja. Dia tidak lagi melihat apapun sesuatu itu memiliki nilai atau betul-betul tidak lagi betul-betul ada kepedulian apapun kepada apapun. Hilang semua itu, sirna. Di hadapan haibah tarikan Allah yang begitu dahsyatnya. Orang kalau sudah berada dalam tarikan yang seperti itu, dia tidak mungkin mengingat apapun lagi. Tidak ada sesuatu apapun yang bagi dia memiliki nilai atau memiliki harga. Hatta dirinya sekalipun. Ya. Jadi betul-betul bahwa keadaan tarikan yang demikian ini menarik seorang itu ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan dia terlupakan dari apapun, terputus seluruh ikatan apapun. Jadi seperti Anda mencabut pohon, maka seluruh akarnya dari pohon itu pun akan tercerabut. Ketika tarikan itu begitu kuat, ya, sehingga mencabut, membuat pohon itu dengan seluruh akar-akarnya tercerabut. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik hati seorang hamba itu ke sisi dia, maka semua apapun sirna darinya. Ini orang kadang-kadang, kenapa disebut dengan qabdun tawafi atau tawafa? Itu seakan-akan orang itu sudah meninggal. Orang-orang itu terlepas dari apapun. Innalazina tawafahumul malaika. Orang-orang yang sudah diwafatkan, ya ditarik ya oleh para malaikat ini. Ruh mereka itu ditarik oleh para malaikat itu. Demikian Allah menarik diri hati seorang hamba ini, sehingga segala sesuatu yang tadinya bersama dengan dirinya, mengikat hatinya, terlepas semua. Sehingga menyebabkan hilangnya rasa ikatan, kesadaran tentang ketertarikan kepada apapun, karena tarikan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qabd pada tingkat yang pertama. Dan orang-orang yang seperti ini, inilah yang kadang-kadang mengalami konversi yang luar biasa ya. Perubahan yang tiba-tiba sangat dahsyat terjadi pada dirinya ketika tarikan itu muncul padanya, menyebabkan begitu dahsyat keadaan guncangan ruhani yang terjadi pada dirinya, sehingga kadang-kadang orang menyebutnya seperti orang yang gila. Apa yang dinyatakan oleh dirinya hanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataannya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apapun yang dia bicarakan kecuali hanya ucapan tentang Allah semata. Dia tidak mengucapkan, tidak membicarakan apapun kecuali yang dibicarakannya Allah. Kenapa? Karena tarikan yang begitu dahsyat tadi. Nah, ini pada tingkatan yang pertama. Pada tingkatan yang kedua, ya, itu di mana diri seorang hamba ini, wa firqatu qabdahum bisatrihim fi libasit talbis. Jadi bahwa diri seseorang itu seakan ditutupi oleh pakaian yang menutupi dirinya ini, sehingga keadaan yang hakiki itu membuat dirinya itu justru terliputi oleh itu dan melepaskan keadaan-keadaan, sikap-sikap, perilaku-perilaku yang selama ini dijaga dalam makna yang bersifat zohir. Jadi selama ini tentu dia memperlihatkan diri dalam kesalehan, memperlihatkan atau menunjukkan sikap kesalehan, ya, ketundukan, kebaikan dan sebagainya. Dalam keadaan yang seperti ini dia sudah diliputi oleh liputan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya muncul sesuai dengan keadaan tajalli ilahi padanya. Dia tidak lagi menyadari tentang hakikat dirinya, karena yang muncul adalah hakikat ilahi pada dirinya. Apakah kemudian keadaan yang muncul itu bertentangan dengan umumnya masyarakat misalnya, sehingga menyebabkan dia dibenci oleh masyarakat karena hal tersebut? Ataukah keadaan itu misalnya menyebabkan dia dihina oleh banyak orang misalnya?
Ada orang yang sudah pakaian yang dianggap pakaian yang sudah tidak layak lagi bagi dirinya ya. Artinya ada orang yang kadang-kadang pada tingkat tertentu yang seperti ini, bagaimana Allah sudah mengambil alih pada dirinya, terikat luar biasa pada sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul adalah apa yang Allah inginkan padanya. Apa saja. Kadang-kadang dia dihinakan, kadang-kadang dia direndahkan, menampilkan keadaan yang jelek, keadaan yang tidak dianggap sesuatu yang normal misalnya ya. Dan ada banyak arif atau wali Allah yang berada dalam keadaan seperti ini. Dirinya berada betul-betul hanya memunculkan tajalli Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan yang terjadi padanya. Dia sudah tidak lagi mampu mengendalikan dirinya ya. Dan bisa terhim fi libasil awam, misalnya dia tertutupi dalam pakaian yang sangat awam, sangat sederhana. Kadang-kadang juga orang-orang tidak mengenali dirinya. Ada satu kisah, walaupun tentu ini kisah yang sulit kita verifikasi, tapi di antara kisah sufi, ada seorang syekh berkata kepada murid-muridnya untuk berkumpul dalam keadaan panas yang terik. Syekh itu mengajak semua berdoa, sehingga muridnya yang dekat dengan syekh itu bertanya, ya syekh, ini panas luar biasa. Gitu. Kenapa engkau kumpulkan seluruh murid-murid dalam keadaan panas yang demikian? Biarkan mereka itu beristirahat. Enggak, kata syekh itu. Karena sebentar lagi ada Nabi Khidir ya. Dalam kisah itu, Nabi Khidir akan datang ke tempat ini. Sehingga kagetlah murid khususnya ini. Sehingga dia melakukan ibadah, melakukan doa dan sebagainya, mengikuti petunjuk gurunya itu. Lama mereka melaksanakan itu, sampai muridnya ini tanya pada syekhnya, ya syekh, ini sudah sekian lama, kok tidak datang-datang juga? Syekhnya itu berkata bahwa itu barusan saja dia sudah pergi dari kita. Kagetlah muridnya. Yang mana syekh? Itu. Tidak akan kau saksikan, kata syekh, itu ada seorang anak muda yang berpakaian sangat sederhana, yang tadi juga hampir bertabrakan jalan denganmu. Engkau juga tidak memperhatikan dirinya. Dialah sebenarnya Nabi Khidir itu. Dan kaget luar biasa. Murid itu mencari, mengejar keluar, tapi dia tidak temukan lagi anak muda itu. Nah, para kekasih Allah kadang-kadang berpakaian dengan pakaian yang kadang-kadang orang tidak menyadarinya. Gitu. Tidak mengetahui dirinya, tidak melihat kemuliaan dari sekedar zohir mereka. Tapi itulah yang Allah ingin tampilkan pada diri mereka. Seakan-akan sederhana, dengan masyarakat awam bahkan tidak berbeda. Bahkan, ada satu hal yang menarik, satu peristiwa di mana Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Dan orang Arab ini mencari-cari Rasulullah SAW. Dia dalam bayangan dirinya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang bagaikan kaisar, yang duduk di singgasana dengan kemewahannya, kemegahannya, dia tidak temui. Sehingga sampai dia teriak-teriak di masjid itu, mana Muhammad, mana Muhammad. Kemudian orang yang berada itu agak kaget lihat Arab Badui ini dan menarik janggutnya. Dia berkata, ya Arab, duduklah. Sesungguhnya engkau berada di hadapan Rasulullah SAW. Kaget luar biasa. Karena dia saksikan Rasulullah itu sama seperti sahabat-sahabat yang miskin, yang fakir lainnya, tidak berbeda. Bersama dengan mereka duduk dalam keadaan sederhana yang sangat luar biasa. Jauh di luar dari ekspektasi yang mungkin ada pada pikirannya. Di luar apa yang dibayangkan dalam pikirannya. Demikian bahwa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tampilkan para kekasih-kekasih Allah dalam keadaan yang sangat sederhana. Atau dalam keadaan yang kadang-kadang cenderung tidak dilihat dan dinilai oleh orang yang ada di sekitarnya. Bahkan direndahkan oleh sebagian orang yang ada di sekitarnya. Ini kenapa terjadi seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang meliputi dirinya. Ya talabbas, kemudian dia berpakaian dengan libasun tajalli ilahi. Pakaian tajalli ilahi. Apa yang Allah tajalikan pada dirinya itulah yang muncul. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan umumnya masyarakat. Sehingga masyarakat menghina dirinya. Rendahkan dia.
Luar biasa. Dan itu kadang yang terjadi. Suatu saat ada seseorang yang berada di Irak datang kepada Shibli, gitu. Dan dia berkata kepada Shibli, Shibli, aku ingin menjadi muridmu. Shibli berkata bahwa boleh, tapi dengan satu syarat. Dan saya yakin kau tidak akan sanggup dengan syaratku ini. Orang Irak itu berkata, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Shibli berkata bahwa satu, engkau menuruti seluruh yang aku perintahkan padamu. Dan orang itu berkata, aku akan melakukannya. Dan sehingga Shibli berkata, apakah engkau nyatakan dengan benar dan semua orang menjadi saksi di sini, apa yang kau nyatakan itu benar? Benar, sodak tuh. Kemudian Shibli berkata, serahkan seluruh harta yang kau miliki kepadaku. Bahkan ceraikan kemudian istrimu. Kaget luar biasa. Sehingga dia tidak bisa mengelak lagi. Shibli berkata, engkau sudah berjanji padaku. Dia melakukan itu. Terus akhirnya diserahkan. Dia berpikir bahwa akan diterima oleh Shibli, tapi Shibli berkata, sekarang untuk apa lagi aku menerima dirimu? Hartamu sudah menjadi hartaku, engkau sudah tidak punya keluarga lagi dan tidak punya siapapun di sini. Pergilah, Shibli. Aku tidak lagi memerlukan dirimu. Orang itu marah luar biasa kepada Shibli, merasa ditipu. Tapi dia tidak memiliki apapun lagi sehingga dia mengemis di jalanan. Sampai setelah beberapa lama, ketemulah lagi dia dengan Shibli. Shibli bertanya kepadanya, bagaimana keadaan dirimu? Dia berkata, aku dalam keadaan fakir, miskin, hina, tidak ada apapun yang aku miliki. Shibli berkata, sekarang saatnya kau menjadi muridku. Dan Shibli kemudian mengembalikan seluruh harta itu kepadanya. Karena pertama dia datang kepada Shibli dengan kemegahan dirinya. Dan keyakinan bahwa kemewahan yang dia miliki, harta yang dia miliki, dapat menyebabkan Shibli menerimanya menjadi muridnya. Dan justru dia ditolak oleh Shibli. Dipermalukan luar biasa. Tapi kemudian ketika dia dalam kehancuran hatinya, kehinaan dirinya, itulah saat di mana Shibli melihatnya sebagai betul-betul dalam hakikat seorang hamba. Dan Allah kadang-kala memperlakukan itu kepada hamba-hambanya, khususnya pada seorang salik yang sudah berada dalam genggaman Allah. Fa'akhfahum an uyunil alam. Bahkan Allah sembunyikan dia dari pandangan semua manusia. Orang tidak memandangnya lagi sebagai orang yang mulia, tapi justru pada saat itu dia berada pada kemuliaan yang sesungguhnya. Betapa banyak kita menyaksikan kadang-kadang orang menghina para kekasih-kekasih Allah, tapi justru di situ dia berada dalam kemuliaan yang luar biasa. Dan berhati-hati. Karena orang yang dalam hadis qudsi pada kalimatullah ya ulia, Allah dalam hadis qudsinya berkata bahwa berhati-hatilah kalian dalam memusuhi kekasihku. Karena barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia sudah memproklamirkan pemusuhan terhadapku. Banyak kekasih-kekasih Allah yang kadang dihinakan ya. Mereka melakukan sesuatu karena tajalli ilahi pada dirinya, keinginan Allah padanya. Walaupun dengan itu dia dibenci, dimusuhi. Contoh sederhana yang ingin saya sampaikan misalnya, dalam era kita ini, dalam masa kita ini, ada seorang tokoh yang begitu luar biasa, Imam Khomeini rahmatullah alaih. Bagaimana dia merubah negeri Iran itu, di Persia, yang tadinya begitu tunduk dan terlihat sangat western, sangat barat sekali, dengan budaya yang demikian bebasnya, liberalnya, tapi dia membalik semua itu. Dan untuk itu, dia dimusuhi hampir oleh seluruh dunia. Dibenci oleh pemimpin-pemimpin zalim, orang-orang yang hebat, luar biasa. Tetapi itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari dirinya. Dan justru orang-orang yang tadinya membenci dirinya, memusuhi dirinya, berada dalam kehancuran. Karena mereka memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang terjadi ya. Nah, ini pada tingkatan yang kedua. Pada tingkatan yang ketiga ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hamba ini dalam
keadaan atau sesuatu yang sangat rahasia, ya. Sirrun, ya. Fasofahum masofatan sir. Allah Subhanahu wa taala membersihkan seluruh apapun yang ada pada dirinya kecuali memunculkan rahasia antara dirinya dengan hamba tersebut. Allah menyembunyikan keadaan hati hamba ini dalam rahasia, di dalam sir, ya. Dalam hal yang sangat tersembunyi antara hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada apapun yang mengetahui keterhubungan antara diri seorang hamba ini dengan hakikat ilahi. Dia tersembunyi dalam sir yang begitu luar biasa, dan beragam peristiwa yang muncul pada dirinya begitu dahsyat, tapi itu tersembunyi semua di balik dirinya. Ini tentu orang yang paling dahsyat, ya, punya memiliki kemampuan di mana Allah bertajalli dalam jalal dan jamalnya pada diri seorang hamba ini, muncul pengalaman ruhania yang begitu dahsyatnya, yang mengguncang batinnya, tapi semua itu tersembunyi dalam keadaan apa? Rahasia. Seseorang yang jatuh cinta, dia mengalami rasa yang begitu luar biasa. Tetapi orang yang paling kuat dalam mengelola rasanya itu mampu menyembunyikan rasa cintanya itu pada bagian paling dalam dari batinnya yang tidak seorang pun menyaksikannya. Ini menunjukkan kekuatan batin istiqdad pada diri seorang salik ini sampai pada derajat yang tinggi sehingga dia tidak dalam keadaan mabuk karenanya. Berbeda dengan banyak sufi-sufi yang ada ini. Mereka mengalami syatahat, ya. Mengalami keadaan di mana tidak mampu menahan goncangan-goncangan rasa yang begitu dahsyat muncul pada dirinya, sehingga itu terungkap keluar. Dan orang yang tidak mampu menanggung keadaan ini dan mengungkapkan rahasia-rahasia yang muncul padanya, sesungguhnya dia sudah terlepas dari qabdullah, dari genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mungkin mampu melanjutkan perjalanan ruhaniah pada tingkat yang lebih tinggi. Ini tingkat qabdun ini sebagian mengatakan awalun miftahul wilayah. Jadi ini adalah kunci pertama dari perjalanan kewalian seseorang. Ini disebut dengan keadaan yang disebut dengan qabdun. Dan bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis syayabatni surati Hud. Surah Hud itu sudah menjadikan aku tua. Dengan tiba-tiba seluruh keadaan janggut Rasulullah yang tadinya masih dalam keadaan hitam berubah menjadi putih dalam waktu sekejap. Sehingga Rasulullah mengatakan syayabatni surati Hud. Surah Hud itu sudah menjadikan aku tua. Kenapa? Karena di surah Hud itu ada ayat Al-Quran fastaqim kama umirta. Berjalanlah terus sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Para Rasulullah sudah sampai pada tingkat yang begitu luar biasa, tapi perintah Allah terus berjalan dalam melakukan perjalanan ruhani pada tingkat yang tidak terbatas. Sehingga Rasulullah mengatakan, syayabatni surati Hud. Surah Hud itu sudah menjadikan aku tua. Dan ini yang terjadi. Bagaimana dahsyatnya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan dia hanya mampu itu menanggung sendiri di dalam dirinya. Karena itu Rasulullah mengatakan syayabatni surati Hud. Ini keadaan yang ketiga yang terjadi pada qabd ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar diskusi kita malam hari ini tentang manzilatul qabd. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ada satu yang tampaknya membutuhkan penjelasan ini. Pada posisi al-ghadab ditentukan dan harus diawali dengan guncangan ruhani. Berarti berlaku untuk yang mau tobat. Bagaimana dengan mereka yang ditentukan jahat dan tidak tobat sampai akhir hayatnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-A'raf ayat 182 ya. Wallazina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami sanastadrijuhum ya. Allah istidraj mereka. Istidraj itu berarti bahwa Allah lalaikan, Allah lupakan mereka. Sehingga mereka menikmati keadaan itu. Dan Allah tarik perlahan-lahan dari keadaan yang posisi yang tidak mereka ketahui tentang hakikat kenikmatan ruhaniyah yang ada pada dirinya. Jadi sehingga mereka mungkin beribadah, tapi ibadah mereka tidak lagi punya makna, tidak lagi memiliki rasa apapun ya. Nah, ini istidraj, keadaan istidraj ini kan terjadi pada orang-orang yang melalaikan. Nah, guncangan-guncangan itu ya muncul keadaan yang berbeda-beda ya. Bisa jadi orang itu kadang-kadang memang Allah Subhanahu wa taala hempaskan mereka terlebih dahulu dalam keadaan yang sangat dahsyat, sangat sulit, sehingga muncul kembali keinginan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh menarik ini yang dikemukakan oleh seorang mubaligh ya. Ketika ada dua orang yang bekerja, yang satu berada di atas dan yang satu berada di bawah. Dan orang ini yang di atas ini memanggil sahabatnya berada di bawah itu. Tapi setelah dia menyeru sahabatnya tidak terdengar suaranya. Sahabatnya sibuk bekerja ya, karena suara bising pekerjaan itu. Sehingga dia berpikir apa yang harus dilakukan. Yang pertama dilemparkan uang. Sahabatnya yang bekerja di bawah itu hanya melirik uang itu dan kemudian mengambil uang itu dan masukkan kantongnya. Gitu. Dia lemparkan lagi uang. Tiba-tiba dia melihat lagi pada uang itu dan kembali memasukkan kepada kantongnya. Sehingga sahabat yang berada di atas itu menjadi jengkel. Dia ambil batu dan dia lemparkan batu itu ke atas kepala sahabatnya. Ketika tepat batu itu mengenai kepala sahabatnya, sahabatnya itu sedikit memekik dan melihat ke atas. Kadangkala begitulah. Kisah ini sebenarnya kisah yang dimukakan, dikutip sebenarnya dari Rumi, walaupun saya tidak pernah membaca langsung dari Rumi, tapi Mubalik itu mengatakan begitu. Bahwa kadangkala Allah memberikan nikmat pada kita, tapi kita tidak memiliki kesadaran kepada Allah. Tapi di satu saat di mana Allah ingin mengingatkan kita, Allah berikan ujian yang mengguncangkan diri kita, sehingga dalam keadaan itu baru tiba-tiba kita melihat ke atas. Baru pada saat ketika kita merasa terguncang, baru muncul kesadaran pada diri kita. Dan kalanya keadaan seperti itu, Allah hempaskan kita. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di balik bala itu ada kecintaan Allah kepada diri kita. Wala nabluwannakum, kami turunkan bala kepada kamu. Kami timpakan bala kepada kamu. Bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan beritakanlah berita gembira. Di ujung ayat itu Allah memberikan keindahannya. Beritakanlah berita gembira kepada hamba kami yang sabar. Ini menunjukkan bahwa hakikat dari bala yang ada ini pada hakikatnya adalah rahmah. Zahiruhum bala, batinuhum rahmah. Ada kalanya orang ketika menyadari, dia muncul kesadaran ilahi, menyebabkan dia terguncang dengan dosa keburukannya, sehingga dia ingin melepaskan, berpindah dari keadaan itu. Tobat seperti yang sudah kita bicarakan di awal-awal, itu adalah rujuk. Ya. Rujuk ila ta'atillah ba'dal mukhalafatihi. Jadi kembali kepada Allah setelah dia menentang Allah, bertentangan dengan Allah. Sehingga muncul kesadaran baru, muncul guncangan yang luar biasa pada dirinya. Rasa malu, rasa hina, rasa jauh dari Allah, menyebabkan dirinya untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ya. Bagaimana orang yang tidak peduli dengan itu? Dia merasakan kenikmatan begitu saja. Bahkan Allah tambahkan kenikmatan kepada dia di dunia ini, sehingga tidak tersisa apapun nanti setelah kehidupan dunia ini bagi dirinya.
izin bertanya Ustadz, bagaimana bila mereka yang terlanjur menyampaikan rahasia dari Allah, terus mereka merasa bersalah, bertaubat, apa bisa melanjutkan perjalanannya? Ini kan sangat tergantung pada lutf Allah ya. Tetapi begini, ada satu hal dalam 40 hadis, ada perkataan Imam Khomeini yang sangat menohok ya. Imam Khomeini mengatakan, apakah sama antara seorang sahabat yang setia dengan sahabat yang pernah berkhianat? Ini sangat dahsyat ya pernyataan ini. Walaupun mungkin Allah memaafkan, mengampuni, memberikan kesempatan lagi kepada dirinya, tetapi tidak lagi sama perlakuannya antara orang yang terus setia kepada Allah dengan orang yang pernah berkhianat kepada Allah. Ini tentu menyedihkan kita di satu sisi ya, bahwa kita banyak dosa, banyak keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah tentu sangat luas ya. Walaupun mungkin tentu kita tidak bisa lagi mencapai kedudukan misalnya yang dicapai oleh para maksumin alaihissalam ya, yang memang mereka menjaga betul seluruh hal yang terkait dengan hakikat ruhaniah yang ada pada diri mereka, sehingga mereka mencapai derajat yang kemuliaan yang sangat luar biasa dibandingkan kita yang lemah, banyak terjatuh ya. Orang yang banyak terluka tubuhnya tentu berbeda dengan orang yang tidak pernah terluka. Bagaimanapun dia mencoba untuk menutupi luka-luka itu, tetap ada bekas yang terus bersama dengan dirinya. Demikianlah efek dari pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ya, orang yang sudah membocorkan rahasia ruhaniah antara dirinya dengan Allah, tentu tidak mungkin akan mendapatkan keistimewaan seperti yang terjadi sebelumnya. Sekalipun tentu Allah dengan kemahakuasaannya, dengan kasih sayangnya, memberikan kesempatan yang tanpa batas pada setiap hambanya. Dalam rangka mempertahankan senantiasa ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala itu, memang tadi kan awalnya dari posisi taubat dulu, dari posisi keterpurukan gitu ya. Kemudian untuk terus berada dalam kondisi yang godbun itu kan jangan sampai keluar itu. Bagaimana gitu? Kan tidak mungkin kalau misalkan posisi imam, posisi nabi kan kita nggak bisa. Ya, ini memang tidak mudah ya, karena kita tentu masih dalam keadaan ahwal ya. Ahwal itu ya keadaan hal yang tiba-tiba bisa menghilang dan sebagainya. Belum sampai pada tingkatan hakikat ya, hakiki. Tetapi bahwa memelihara, Rasulullah mengatakan bahwa seorang mukmin itu selalu dalam keadaan huzun hatinya itu, kesedihan. Jadi hati yang selalu dia pelihara dalam keadaan keharuan, kesedihan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan hati yang dia terjaga ya bersama Allah. Sampai Allah memasukkan tajalli berikutnya al-bas ya. Bagaimana memelihara keadaan yang seperti ini untuk kita yang mungkin ya pada tingkat yang sederhana. Yang pertama bahwa kita harus dalam ingatan terus-menerus tentang hal-hal yang mengkhawatirkan kita, ada muncul menimbulkan rasa khauf pada kita. Ingatan akan kematian, ingatan akan dosa kita yang begitu banyak, kejelekan kita, ingatan akan ancaman-ancaman Allah, ingatan dahsyatnya keadaan yang terjadi di alam barzah misalnya, tentang bagaimana Rasulullah SAW itu memanggul jenazah salah seorang sahabatnya, kemudian masuk ke dalam kuburnya. Bahkan Rasulullah SAW di dalam kubur itu mendoakan sahabat ini, sehingga sahabat lain berkata betapa mulianya dia alam kuburnya dia. Rasulullah mengatakan, berhati-hatilah terhadap alam kubur, karena syafaatku akan berlaku di yaumil akhirah. Gitu. Keadaan-keadaan seperti ini tentu menyebabkan kita merasa khawatir ya, ada kabut itu. Orang kadang-kadang ketika melalaikan ingatan-ingatan kepada ini, zikril maut misalnya, ini berbahaya ya. Dan saya kadang-kadang sedih ya, terus terang
menyaksikan. Walaupun tentu mungkin saya sendiri tentu suatu hamba yang masih jauh dari apa yang kita bicarakan ini. Tetapi saya menyaksikan seringkali banyak orang mengantarkan jenazah ke kuburannya tanpa rasa khawatiran, tanpa rasa bahwa itu akan mengenai dirinya. Dia berbincang, bahkan kadang-kadang juga karena berjumpa seakan-akan itu satu reuni baginya. Ada orang yang mungkin sudah beberapa lama tidak berjumpa dengannya, berbicara tentang hal yang lain. Padahal di hadapannya ada satu jenazah yang sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Diturunkan pada liang lahatnya untuk tinggal dalam kesendiriannya, berhadapan dengan ancaman-ancaman yang terjadi di alam barzah atas seluruh perilaku, kejelekan, keburukan yang pernah dia kerjakan dalam kehidupannya. Yang peristiwa itu mungkin dalam waktu dekat akan dialami oleh orang yang sekarang mengantar jenazah itu. Mungkin besok atau lusa, orang-orang akan mengantarkan jenazah kita mengalami peristiwa yang sama. Dan ini yang harus kita pelihara ketika kita menghadiri jenazah yang ada dan berpikir bahwa itu adalah diri kita. Atau minimal kita berpikir bahwa saat ini saudara kita, mungkin dalam waktu dekat itu terjadi juga pada kita. Dan bagaimana keadaan kita ketika peristiwa itu terjadi. Sementara kita saksikan, kita sadari catatan-catatan kejelekan kita ini begitu banyaknya, lebih banyak dari kebaikan yang kita kerjakan. Bertambah panjang usia kita dalam doa Imam Ali Zainal Abidin di dalam Sahifah As-Sajadiyah itu, bertambah banyak catatan keburukan. Bertambah banyak nikmat-nikmat yang diberikan, bertambah banyak pula maksiatan yang dilakukan. Ini keadaan kita sebenarnya. Imam tengah mengajarkan keadaan kita ini, kesadaran keadaan kita ini, membuat hati kita menjadi qabdun ini. Qabad ini. Tapi kalau kita melupakan itu, melalaikan diri kita dan kesenangan dan sebagainya, menyebabkan keadaan itu hilang dari kita. Dan seseorang yang berada dalam keadaan qabdun ini, dia akan merasakan hati yang khusyuk, hati yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya pada Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam, bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat khusyuk?" Imam Al-Ghazali memberikan satu nasihat yang sangat baik. Ketika engkau hendak sholat, sadarilah bahwa itu adalah sholat yang terakhir dari hidupmu. Sekarang ini kita memasuki bulan Dhul Hijjah ya Ustaz ya. Yeah. Tanggal 1 Dhul Hijjah. Ini kalau kita melihat kalender sejarah itu ya, ternyata 1 Dhul Hijjah itu hari kasih sayang ya, hari cintanya. Menikahnya Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ini baina lu'lu'i wal marjan ya. Pernikahan di antara dua kekasih Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bergabungnya antara dua kemuliaan yang begitu dahsyat, kesempurnaan jalaliyah Allah, kesempurnaan jamaliyah Allah dalam satu kesatuan, yang pernikahan ini menggemparkan ya, menggetarkan sampai pada arsy Allah Subhanahu wa taala, karena terikatnya dua manusia sempurna dalam satu kesatuan, sehingga mereka melahirkan manusia-manusia sempurna sepanjang sejarah. Pernikahan yang sangat agung, pernikahan yang sangat mulia, bukan hanya pernikahan dalam tingkatan zohir semata, tapi pernikahan yang terikat secara ruhani. Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan keduanya. Sehingga tidak pernah Sayyidah Fatimah itu akan menikah kecuali dengan Imam Ali bin Abi Thalib, dan tidak mungkin Imam Ali akan menikah kecuali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam hanya dapat menikah dengan Imam Ali yang satu kufu dengan dirinya, satu kafa'ah, kesempurnaan, baik dalam hakikat keimanan maupun dalam hakikat kewilayahannya. Kalau kita melihat Imam Ali
bin Abi Thalib, dialah hakikat kesempurnaan dalam jalaliyah ilahi. Kalau kita melihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, dialah hakikat sempurna dalam jamaliyah ilahi. Ketergabungan keduanya adalah kesempurnaan yang hakiki antara jalaliyah dan jamaliyah. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya. Next, barangkali ada closing statement sekaligus doa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua sehingga hati kita selalu luruh dalam haibah Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan kesadaran bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, hina, yang tidak memiliki kemuliaan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki ketinggian derajat apapun. Kita adalah hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang dapat kita banggakan di hadapan Allah, bahkan di balik kenikmatan yang Allah selalu curahi untuk diri kita, terselip beragam maksiat yang kita kerjakan. Kesadaran ini seharusnya mengantarkan kita betapa keagungan yang kita miliki saat ini tidak lebih karena keagungan ilahi, perlakuan ilahi kepada diri kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma nas'aluka rahmataka wa anzil rahmataka ilaina wahfazna fi kulli khair wa adkhilna fi kulli khair kama dakhalta Muhammadan wa ali Muhammad wa akhrijna an kulli syarrin kama akhrajta anha Muhammadan wa ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu, liputilah kami dengan kasih sayang-Mu. Turunkanlah kepada kami kasih sayang-Mu dan liputilah kami dengan kebaikan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam kebaikan sebagaimana Engkau masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan keluarkanlah kami dari setiap kejelekan sebagaimana Engkau keluarkan Muhammad dan keluarga Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.